Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwa Asiu dengan NIM Stambuk H0711810007. Di sini saya akan mempresentasikan digitasi menggunakan ArcMap. Yang pertama itu tentang penjelasan digitasi. Digitasi adalah suatu proses mengkonversi data analog menjadi data digital, di mana data ditambahkan atribut yang berisikan informasi dari objek yang dimaksud. Pada saat ini, proses digitasi biasanya dilakukan dengan menggunakan komputer atau sering disebut digitasi on-screen, di mana komputer tersebut dilengkapi dengan software pemetaan seperti ArcGIS, ArcView, ArcMap, dan lain-lain. Selanjutnya, proses digitasi akan menghasilkan suatu file dengan format shapefile atau .shp, yaitu format data vektor yang digunakan untuk menyimpan lokasi, bentuk, dan atribut dari fitur geografis. Format data.shp disimpan dalam satu set file terkait dan berisi dalam satu kelas fitur. Format data ini berisikan tentang data referensi geografis yang didefinisikan sebagai objek tunggal seperti jalan, sungai, dan lain-lain. Selanjutnya, data yang disimpan dapat berupa titik atau poin, garis atau layer line, dan poligon. Penggunaan jenis tersebut bergantung dari objek yang akan direkam. Yang pertama itu poin. Poin itu digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan suatu pusat, contohnya kota, fasilitas umum, dan lokasi lain. Kemudian garis digunakan untuk menggambarkan suatu objek dengan bentuk memanjang, contohnya jaringan sungai dan jalan. Selanjutnya adalah poligon. Poligon itu digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang memiliki luas atau wilayah, contohnya wilayah kota, tutupan lahan, batas areal konsesi, blok, dan lain-lain. Selanjutnya itu adalah aturan digitasi. Aturan pertama itu layar titik. Layar titik dibuat untuk menyimpan unsur geografi yang dikategorikan titik berdasarkan skala peta. Ukurannya itu objek kurang dari 0,5 mm kali skala peta. Yang kedua, layar garis. Layar garis dibuat untuk menyimpan unsur geografis yang memiliki panjang lebih dari 0,5 mm kali skala peta dengan lebar kurang dari 0,5 mm kali skala peta. Yang terakhir itu layar area. Layar area digunakan untuk menyimpan unsur geografi yang memiliki panjang lebih dari 0,5 mm kali skala peta dengan lebar lebih dari 0,5 mm kali skala peta. Selanjutnya, aturan digitasi dapat dilihat pada gambar bahwa 1:50.000 sama dengan L sama dengan 0,5 mm kali 50.000 sama dengan 0,5 kali 50.000 sama dengan 2.500 cm atau lebar sama dengan 25 meter. Selanjutnya, tata cara digitasi perairan. Yang pertama, digitasi perairan. Prosesnya itu harus dimulai dari hulu ke muara. Dalam satu daerah aliran sungai, segmen garis sungai harus terhubung satu dengan yang lainnya untuk membentuk jaringan yang bermuara pada satu titik. Kemudian, sungai dapat bermuara pada garis pantai, garis tepi danau, garis tepi air rawa, atau garis tepi perairan lainnya. Selanjutnya itu, garis tepi perairan tidak terpotong kontur. Lalu, garis pantai dan garis tepi danau atau situ tidak terpenggal oleh muara sungai. Selanjutnya, sungai harus berhenti pada garis pantai. Berikutnya adalah digitasi transportasi dan utilitas. Yang pertama itu semua jaringan transportasi dapat terlihat pada citra harus diplot sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang kedua, digitasi jaringan transportasi dilakukan pada garis tengahnya atau center line. Selanjutnya itu jaringan transportasi tidak terputus pada lokasi perpotongan dengan sungai. Selanjutnya, semua jaringan transportasi yang ada pembatas tengah atau lebarnya lebih sama dengan 0,5 mm kali skala peta harus diplot dalam bentuk area. Yang terakhir itu jembatan disimbolkan titik. Garis atau area tergantung geometri jalan dan sungai yang berpotongan. Selanjutnya, digitasi bangunan dan fasilitas umum. Semua bangunan diplot sesuai dengan ukuran dan bentuk sebenarnya. Kemudian bangunan diplot pada atap bangunan. Selanjutnya, kumpulan bangunan atau gedung yang berjarak rapat antara satu dengan yang lain dibuat sebagai kesatuan.
dan dipisahkan dengan sharing boundary. Atau kemudian pada tahap pembentukan geodatabase dibuat menjadi poligon tersendiri. Selanjutnya landasan pacunya dan dermaga apabila terlihat pada citra harus digambarkan sesuai dengan bentuk dan ukuran yang sebenarnya. Selanjutnya penutupan lahan. Yang pertama itu unsur peta dasar yang termasuk kategori ini terdiri dari sawah, kebun, tegalan, hutan, belukar, tanah kosong, padang rumput, dan hutan bakau. Selanjutnya proses digitasi area tutupan lahan terdiri bentuk dari data gabungan jalan, sungai batas permukiman, dan batas vegetasi. Selanjutnya ketentuannya. Yang pertama itu skala zoom. Tampilan data layar monitor atau zooming data diatur pada skala 5-10 kali lebih besar dari skala peta yang diinginkan. Untuk skala 1:50.000, maka proses digitasi dilakukan pada zooming pada skala 1:10.000. Yang kedua, kerapatan vertex. Vertex adalah titik-titik yang membentuk sebuah garis atau area. Untuk menghasilkan tarikan garis atau area yang halus dan rapi, maka sebaiknya jarak atau antar vertex tidak terlalu jauh atau sekitar 5 meter, kecuali untuk penarikan jalan yang lurus, tegas atau bagian yang tidak diperlukan pada batas jarak verteksnya. Terakhir itu snapping. Snapping adalah kemampuan software GIS untuk memastikan pertemuan antar titik, garis atau area dapat menempel dengan tepat. Berikut penjelasan proses digitasi. Yang pertama itu peta. Peta itu diambil dari laman geospasial. Kita mengambil dari laman yang paling atas yaitu Indonesian Geospatial Portal. Setelah kita klik itu, kita akan masuk di laman geospasial. Nah, apabila kita sudah punya akun, maka kita langsung masuk. Dan apabila kalau kita belum punya akun, maka kita harus mendaftar terlebih dahulu supaya kita terdaftar resmi di laman geospasial Indonesia. Setelah kita masuk, kita akan ke menu download. Di situ ada pilihan peta AOI, peta perwilayah, peta RBI, DEM nasional, peta KSP. Nah, kita di sini memilih untuk digitasi itu format RBI, format JPG atau PDF. Ini adalah peta hasil dari georeferencing yang sudah dibuat pada video sebelumnya. Nah, dapat dilihat di sini bahwa areanya itu adalah decimal degrees. Di sini kita akan membuat digitalisasi. Nah, di sini pertama-tama itu kita pergi ke katalog. Di menu katalog, di sini menu katalog kita simpan di home petasik, terus kita klik kanan dan pilih new. Di new kita pilih save file. Nah, di sini kita bisa mengubah misal masjid. Itu masjid dalam bentuk poin. Terus di deskripsinya ini kita ubah koordinatnya jadi WGS 1984. Terus kita klik OK. Oke. Nah, di sini kita tutup dulu katalognya. Lalu kita di masjid ini kita klik kanan, lalu kita pilih
edit features dan kita klik start editing. Di sini kita akan mendigitasi namanya masjid. Kita kasih ini aja. Oke. Kita klik ini lalu pilih poin. Kita ke sini tekan. Ini kita geser-geser. Kita cari lagi masjid ya, ini masjid, baru kita klik ini, baru kita ke sini, kita geser lagi, kita cari lagi masjid. Ini lagi, kita klik masjid, kita ke tempel sini, cari lagi masjid, nilai kita tekan masjid, baru kita tandai. Lalu kita juga bisa langsung ke editor, kita save, lalu kita stop editing. Bisa dilihat ya, itu digitasi dari masjid. Selanjutnya itu kita digitasi jalan. Jadi kita ke katalog, kita ke tempat penyimpanannya, kita klik kanan, kita pilih new, lalu kita pilih save file, lalu kita tulis di sini jalan. Lalu di sini kita atur koordinat sistemnya jadi WGS 1584, lalu oke. Di sini kita pilih polyline, lalu kita oke. Lalu kita close dulu di sini katalognya. Nah, di sini sudah ada jalan. Kita klik kanan jalan, lalu kita pilih edit features, lalu start editing. Nah, di sini sudah ada jalan. Di sini dalam bentuk line. Kita zoom dulu. Kita cari jalan.
kita zoom lagi. Nah, di sini kita ukur dulu lebar jalannya di measure. Lalu kita ukur. Nah, karena di sini tuh kurang dari 25 meter ke atas, maka kita digital polygon, kita satu garis saja. Kita tekan jalan, ini jalan, lalu line kita buat di sini. Buat seperti ini. Nah, kalau sudah berakhir kita klik 2 kali. Karena di digitasi jalan ini kita tidak dulu stop di editornya, karena kita mau memperlihatkan vertexnya. Kita zoom dulu. Kita zoom. Nah, di sini kalau misal dia tidak ukurannya miring, kita bisa pindahkan agar lurus. Lalu kita di sini kita save, kita stop editing, lalu kita lanjut ke digitasi bentuk poligon. Nah, di bentuk poligon kita bikin katalog lagi, lalu kita ke tempat penyimpanan, lalu kita klik new, lalu kita pilih save file, lalu kita di sini sawah, misal sawah, lalu kita edit koordinatnya ke WG 1984, lalu di sini kita ganti polyline, lalu kita oke. Nah, kita close dulu yang ini, lalu setelah itu di sawah kita edit feature, start editing. Nah, kita cari dulu sawahnya. Nah, di sini kita zoom, kita cari tutupan lahan atau sawahnya.
Nah, di sini kita line, kita kasih longgar supaya nanti kita bisa lihat nanti pas selesai jadinya. Nah, di sini kita sudah buat. Di sini kita editor, lalu kita save, kita stop editing. Nah, di sini dapat dilihat kalau kita di sini ya. Nah, di sini adalah digitasi yang sudah kita buat. Lalu, kalau kita mau buat polyline-nya ke polygon, kita ke Art Toolbox, lalu kita pilih Data Management Tools, lalu kita pilih Feature, kita cari Feature, lalu di Feature kita pilih Feature to Polygon. Feature to Polygon. Nah, di sini tadi kita ganti misal tuplah lalu kita add, nah di sini data sudah bentuk dari hasil digitalisasi polyline ke bentuk polygon. Nah, di sini bisa kita lihat ini tutup jalan kita. Nah, di sini hasil digitasi kita hari ini. Nah, itulah presentasi saya tentang digitasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.